Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah adalah semua orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal dalam keimanan itu, walaupun di dalam kehidupannya pernah murtad kemudian kembali kepada agama Islam. Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakrin as-Siddiq thumma Umar bin al-Khattab thumma Uthman bin Affan. Yang paling baik dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar as-Siddiq, kemudian Umar bin al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu anhum. Nuqaddimu haula'i tsalatsah, kita mendahulukan tiga orang ini, yaitu Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum. Kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan mereka. Lam yakhtalifu fi dhalik, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbeda pendapat terkait hal itu. Thumma ba'da haula'i tsalatsah, kemudian setelah tiga orang ini, ashabus syural khamsah, 5 orang sahabat yang ikut serta di dalam bermusyawarah. Ali bin Abi Thalib wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'dun, yaitu Ali bin Abi Thalib, Talha, Az-Zubair, wa Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad. Kulluhum yasluhu lil khilafah, mereka semua pantas untuk menjadi khalifah. Wa kulluhum imam, dan mereka semua adalah imam. Wa nadhhabu fi dhalika ila hadits Ibn Umar, terkait hal itu kita meyakini apa yang terdapat pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun. Kita menyebutkan satu demi satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan sahabat-sahabatnya hidup lagi banyak. Abu Bakrin, thumma Umaru, thumma Uthmanu, thumma naskut. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman,
kemudian kita diam. Thumma min ba'di ashabis syura ahlu badrin minal muhajirin. Kemudian setelah para sahabat yang mengikuti musyawarah ini, para sahabat yang ikut perang Badar dari sahabat-sahabat muhajirin. Thumma ahlu badrin minal ansari min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qadril hijrati was-sabiqati awwalan fa awwalan. Kemudian para sahabat yang mengikuti perang Badar dari sahabat-sahabat Ansor, dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kadar hijrah dan sesuai dengan keterdahuluan di dalam memeluk agama Islam. Yang pertama, kemudian yang pertama. Pasal tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengandung perkara-perkara terkait para sahabat radhiyallahu anhum. Perkara-perkara itu adalah sebagai berikut. Pertama, mendahulukan 3 sahabat daripada sahabat-sahabat yang lainnya terkait keutamaan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kedua, sahabat-sahabat yang lainnya dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga selain Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Yang mana perkara ahlu sunnah tetap bahwasanya 4 sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih utama daripada selain mereka. Dan perkara yang ketiga, menganggap para sahabat yang ikut perang Badar dari sahabat-sahabat muhajirin lebih utama daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian menganggap sahabat-sahabat yang ikut perang Badar dari sahabat-sahabat Ansar lebih utama dari sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian setelah itu semua sahabat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, "Thumma afdalun nasi ba'da ha'ula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul ladzi bu'itha fihim." Kemudian manusia yang paling utama setelah mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka. Kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabih. Semua orang yang bersahabat dengan Nabi setahun atau sebulan atau sehari atau sesaat atau melihatnya, maka dia termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu minas suhbati ala qadri ma sahibah wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilaihi nadrah. Dia memiliki persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kadar persahabatan yang dia lakukan, sesuai dengan keterdahuluannya masuk ke dalam agama Islam bersama Rasulullah
sesuai dengan perbuatannya mendengar hadis dari Rasulullah, dan sesuai dengan perbuatannya melihat Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh. Kesimpulan dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ini adalah, pertama, persahabatan dengan Rasulullah betul-betul terjadi dengan bermajelis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sesaat, dan dengan melihat beliau disertai mengimani beliau sebagai Nabi dan Rasul. Perkara kedua, sesungguhnya sahabat yang kedudukannya paling rendah terkait persahabatan dengan Rasulullah lebih utama daripada yang setelah sahabat, yaitu para tabi'in. Walaupun para tabi'in bertemu dengan Allah dengan semua amalan kebaikan. Perkara yang ketiga, sahabat yang paling rendah kedudukannya lebih utama daripada imam-imam para tabi'in. Sebab kemuliaan karena bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tertandingi oleh suatu kemuliaan apapun. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, فَأَدْنَاهُمْ صُحْبَةً وَأَفْضَلُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِينَ لَمْ يَرَوْهُ. Maka para sahabat yang paling rendah lebih utama daripada orang-orang yang hidup di masa yang belum pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walau laqullaha bijami'il a'mal, walaupun mereka bertemu dengan Allah dengan semua amalan kebaikan. Kana haula'il ladina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi'ainaihi wa amana bihi walau sa'atan afdalu li suhbatihi minat tabi'ina walau amilu kulla a'malil khair. Orang-orang yang bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini melihat beliau, mendengar hadis dari beliau, melihat beliau dengan pandangannya dan beriman kepadanya, kepada beliau, walaupun bertemu beliau sesaat, lebih utama karena persahabatannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada para tabi'in, walaupun para tabi'in melakukan semua amalan-amalan kebaikan. Asy-syarah, penjelasan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakrin as-Siddiq. Yang paling baik dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Hada fi fadli sahabah. Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala berkata, hada fi fadli sahabah. Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ini terkait keutamaan para sahabat. Fadlus sahabati thabitun bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi ijma'il muslimina ghairi ahli ad-dalali minal khawariji war rawafid. Keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum tetap adanya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan ijma' para ulama selain ahli kesesatan, yaitu orang-orang khawarij dan orang-orang rafidah. Fal Qur'anu asyada bihim wa bayyana manzilatahum wa makanatahum fil Qur'an. Sebab Al-Quran memuji para sahabat radhiyallahu anhum, menjelaskan keutamaan mereka dan menerangkan kedudukan mereka di dalam Al-Quran. Kama qala tabaraka wa ta'ala,
Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Para sahabat yang terlebih dahulu masuk kepada agama Islam. Yang pertama, dari para muhajirin dan para ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum penaklukan Mekah dan dia berperang. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu adalah orang-orang yang derajatnya lebih agung daripada orang-orang yang berinfak setelah mereka dan berperang. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Dan Allah menjanjikan untuk semua para sahabat al-husna, kebaikan, yaitu surga. Surat Al-Hadid ayat 10. Selanjutnya Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala berkata, فَالَّذِي أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ مِنَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ وَعَدَهُ اللَّهُ الْحُسْنَى. Maka sahabat yang berinfak sebelum penaklukan Mekah dan berperang dari para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, yang pertama, Allah menjanjikan untuknya al-husna, kebaikan, yaitu surga. Walladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa'adahumullahul husna. Dan para sahabat yang berinfak yang datang setelah mereka dan berperang, Allah menjanjikan untuk mereka al-husna, kebaikan, yaitu surga. Kullan wa'adallahul husna. Semua sahabat Allah menjanjikan untuk mereka al-husna, kebaikan, surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fatih ayat 29, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan bersikap lemah lembut di antara mereka. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka ruku' dan sujud karena mencari keutamaan dan keridhaan dari Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka pada wajah-wajah mereka yaitu dampak karena bersujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Itu adalah permisalan mereka di dalam At-Taurat. Wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Dan permisalan para sahabat di Injil seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, lalu tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi kokoh, lalu menjadi tegak dan lurus di atas akarnya, membuat para petani takjub agar Allah membikin
orang-orang kafir jengkel karena mereka. Surat Al-Fatah ayat 29. Wa aidan qaulullahi tabaraka wa ta'ala fi surat Al-Hasyr. Demikian juga firman Allah tabaraka wa ta'ala di surat Al-Hasyr. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulah. Untuk orang-orang fakir yaitu para sahabat muhajirin yang diusir dari rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka dalam keadaan mereka mencari keutamaan dari Allah dan keridhaan darinya, serta mereka menolong Allah dan Rasulnya, ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Para sahabat yang lebih dahulu menempati Madinah dan lebih dahulu beriman sebelum mereka mencintai para sahabat yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak mendapati pada dada-dada mereka rasa butuh dari sesuatu yang diberikan kepada mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan sahabat-sahabat yang berhijrah kepada mereka daripada diri-diri mereka, walaupun terdapat kebutuhan pada diri mereka. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dilindungi oleh Allah dari sifat bakhil dirinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan yang datang setelah mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman daripada kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan janganlah engkau jadikan kedengkian pada hati-hati kami untuk orang-orang yang telah beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Surat Al-Hasyr ayat 8-10. Selanjutnya Syekh Al-Alamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala berkata, fa'a'da'us sahabati minar rawafidhi wal khawariji laysu min ikhwanihim. Oleh karena itu musuh-musuh para sahabat dari orang-orang Rafidah dan orang-orang Khawarij bukanlah saudara para sahabat. Bal qulubuhum imtala'at bil ghilli wal hiqdi ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hati-hati orang-orang Syiah Rafidah dipenuhi dengan kedengkian dan keirian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atharu hadzal ghilli al khabithi wal hiqdi fi nufusihim dhaharat ala alsinatihim wa ala aqlamihim takfirus sahabati wa dhammuhum wa ta'nu fihim. Dampak dari kedengkian yang sangat buruk ini dan keirian pada diri-diri mereka ini nampak pada lisan-lisan mereka dan pena-pena mereka. Perbuatan mengkafirkan para sahabat, mencela para sahabat, dan mencemarkan nama baik para sahabat radhiyallahu anhum. Wa akhadha Malikun min qawlihi liyaghidha bihimul kuffara wa qawlihi walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman qal laysa liman yaghidhuhum ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nasibun fil fai'.
Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengambil dari firman Allah, liyaghidha bihimul kuffar, agar Allah dengan para sahabat membuat jengkel orang-orang kafir, dan firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami beriman. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, tidak ada rampasan perang untuk siapa saja yang membenci sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'nil fai'a liman ya'ti min ba'dihim yataradda anhum wa ya'rifu manzilatahum wa yad'u bihadzal du'a. Yaitu rampasan itu diperuntukkan untuk orang yang datang setelah para sahabat, yang mendoakan agar para sahabat diridai oleh Allah, yang mengetahui kedudukan para sahabat dan mendoakan para sahabat dengan doa ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami beriman. Al-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala berkata, amma alladhi ya'ti yal'anuhum wa yasubbuhum wa yukaffiruhum fala yastahiqqu syai'an minal fai'. Adapun orang yang datang setelah para sahabat, yang mencela mereka, yang menghina mereka, dan yang mengkafirkan mereka, maka tidak berhak mendapatkan sesuatu pun dari fai', dari rampasan perang. Waqad yadkhulu fil kufri billahi tabaraka wa ta'ala, dan sungguh karena dia melaknat, mencela dan mengkafirkan sahabat, mereka kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, liyaghidha bihimul kuffar, agar Allah dengan perantara para sahabat membikin orang-orang kafir dongkol. Fala yaghtadhu minhum illa kafir. Oleh karena itu tidaklah merasa dongkol, merasa benci kepada para sahabat kecuali orang kafir. Wal'iyadu billah. Dan hanya kepada Allah kita meminta perlindungan. Wallahu a'lam bis-shawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.